Tantangan, wow, banyak pastinya. Tapi kalau mungkin saya bisa menjawab yang terberat ya. Yang terberat itu selalu kan di awal ketika kita belum belum sukses. Jadi menurut saya tantangan terberat saya adalah ketika saya belum pernah mencicipi yang namanya kesuksesan. Ketika saya sudah bekerja keras, berusaha mati-matian, memberikan segalanya gitu. Tapi belum sukses juga. Menurut saya itu tantangan terberatnya. Apalagi ketika banyak orang meragukan, apalagi ketika waktu itu juga orang tua saya juga meragukan keputusan saya ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia entrepreneur gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesar adalah ketika belum ada bukti yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekitar kita gitu, tapi keyakinan lah yang terus membuat saya maju. Jadi tantangan terbesar waktu itu adalah ya singkat cerita ya, jadi ketika tahun keempat waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha saya sendiri. Karena background saya sebenarnya bukan background bisnis, saya bukan background marketing, sales, bukan. Saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Nah, tapi jadi ketika waktu itu saya memutuskan untuk saya pengen mulai bisnis, saya pengen usaha, itu nggak mudah, banyak jatuh bangunnya. Saya pernah ditipu, uang saya dibawa kabur juga pernah, uang saya ludes juga pernah. Nah, dan akhirnya tapi kan karena saya waktu itu orangnya juga udah memutuskan ya, I've already make a decisions that I'll never give up gitu. Saya selalu akan cari strategi, saya akan selalu cari cara, saya akan selalu ngotot gitu sampai saya benar-benar sukses. Nah, tapi kan nggak semua orang yakin kan, apalagi kayak orang tua gitu kan, takutnya ini bisa nggak sih, apalagi waktu itu ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia sales, memulai usaha saya sendiri, itu kayak papa mama nggak setuju ya, terutama mama ya, apalagi mama bilang ya kamu kan di sana nggak punya pengalaman gitu, papa kamu aja yang sudah punya pengalaman bisnis aja juga bisnis bisa ketipu, gagal, apalagi kamu yang nggak punya pengalaman siapa-siapa di negeri orang, kamu nggak kenal siapa-siapa, kamu nggak tahu keadaannya gitu, are you sure? Maksudnya sih baik pasti, maksudnya ya supaya saya nggak kecewa, maksudnya supaya saya berhati-hati, nggak gegabah. Nah tapi bagi saya itu tantangan terbesar sih, ketika ya dimana saya harus membuktikan bukan hanya ke diri saya sendiri tapi juga ke orang-orang yang saya cintai bahwa this is my life dan saya pasti sukses dan saya akan pasti berusaha keras gitu untuk mewujudkan kesuksesan itu. When I look back, kalau sekarang saya lihat balik ya bersyukur sih, karena mungkin dari kesulitan-kesulitan kegagalan itulah yang akhirnya membawa saya untuk terjun ke dunia sales, menekuni bidang yang saya tekuni pada saat itu di Singapura, dan akhirnya membawa saya mendapatkan $1 juta pertama saya gitu. Jadi kayak waktu tahun ketiga saya pun juga waktu itu pengen banget dapat beasiswa. Saya udah daftar beasiswa dan confident banget bakal dapat beasiswa dari perusahaan tempat magang saya, tapi ternyata saya nggak dapat. Sedih juga gitu. Tapi kalau saya lihat balik, ya untung saya nggak dapat beasiswa, karena kalau waktu itu saya dapat beasiswa ya saya ada ikatan kerja dengan perusahaannya, ya saya mungkin nggak bisa menjadi seperti saya sekarang juga. Ya jadi again sometimes ya kalau kita percaya bahwa everything happens for a reason, kalau kita percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita, ya setiap kesulitan, setiap kegagalan itu pasti ada maksudnya gitu. Every pain has a purpose. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.